Gaya normal. Jadi jika percepatan gravitasi pada balok yang gambar di samping adalah 10 meter per second kuadrat, berapakah gaya normal yang dialami oleh balok ini? Nah, sekarang kita cek. Di sini adalah balok ini punya berat. Berat itu arahnya selalu ke pusat, ke bawah. Ya, jadi ke bawah atau ke pusat. Jadi ke pusat bumi. Jadi ke bawah berarti beratnya adalah massa dikali gravitasi. Nah, sekarang kalau massanya 10 kilo, gravitasinya 10. Jadi beratnya 10 dikali 10. Jadi kita dapat berat adalah 100 newton di sini. 100 newton ya. Nah, kita punya berat 100 newton. Lalu gaya normalnya berapa? Pertanyaannya. Atau N-nya berapa? Gitu ya. Sekarang gaya normal arahnya ke atas. Gitu ya. Oke, gaya normal arahnya ke atas, berlawanan arah dengan berat ya, berlawanan arah dengan beratnya. Oke, sekarang berarti kalau dilihat di sini W sama N berlawanan arah. Misalnya kalau kita anggap W nya positif karena ke bawah, berarti N nya karena ke atas dia negatif. Jadi kita lihat gaya-gaya yang vertikal di sini bisa kita tulis W yang positif, W nya kan positif, dikurang dengan N sama dengan 0 karena bendanya kan diam. Jadi sigma F sama dengan 0. Nah, karena dia nih arah gayanya ke atas sama ke bawah, tadi W nya kita anggap ke bawah positif, berarti N nya yang ke atas negatif. Jadi W dikurang N sama dengan 0, berarti otomatis W sama dengan N. Nah, berapakah N nya? N nya kan karena di sini W nya 100, otomatis 100, W nya berarti gaya normalnya adalah 100, satuannya ya tetap Newton. Gitu, jawabannya 100 Newton gaya normalnya. Nah, gimana dengan kita kalau soalnya itu jika sudut yang dibentuk adalah 37 derajat, jadi dia punya ada balok ditarik dengan gaya 100 Newton. Ini gaya tariknya P 100 Newton, di mana gaya tarik itu membentuk sudut 37 derajat karena dia membentuk sudut 37 derajat terhadap gaya tariknya. Nah, di sini massa baloknya adalah 8 kilo. Pertanyaannya, jika di sini gravitasinya adalah yang kita pakai 10 meter per second kuadrat, berapakah gaya normalnya? Ya, di sini berapa gaya normal? Di sini diketahui kalau sin 37 adalah 0,6. Berarti otomatis cos 37 adalah 0,8 ya. Nah, di sini kita cek. Di sini dia punya berat yang arahnya selalu ke pusat atau ke bawah, biasanya disebut ke bawah. W sama dengan massa kali gravitasi. Dia punya massa ini 8, gravitasinya adalah 10, jadi 8 kali 10 beratnya adalah 80 Newton. Jadi berat itu perkalian antara massa dengan gravitasi ya. Nah, dari situ kita mau cek gaya tariknya kan 100 Newton. Nah, di sini kita harus membuat gaya yang ini adalah Fpx. Kenapa? Karena dia miring, jadi kita mau bentuk vektornya. Di sini yang ke atas adalah Py. Kalau Px di sini ya, Px di sini kita mau Px berarti gaya tariknya karena sudutnya gini, jadi ini adalah samping miring, kita pakai cos dari sudutnya kan 37 kali 37. Jadi kalau 100 dikali cos 37 kan 0,8. Berarti kali 0,8 dapatnya adalah 80 Newton. Kalau dia ke gaya tariknya ke kanan, berarti ke sini ya. Ini ke arah horizontal, berarti dia 80 Newton. Gimana dalam vektor PY-nya yang arahnya ke atas? Nah, PY itu berarti P dikali ini kan depan sama miring, depan sudut dan miring. Jadi P sin 37. P-nya itu 100, sin 37 itu berarti 0,6 tadi ya. Jadi sama dengan 60 Newton. Nah, dari situ sekarang yang mempengaruhi gaya normal adalah siapa? Di sini kan gaya normal nih.
Sebentar, di sini adalah gaya normal, ini N-nya. Gaya normal yang kita lihat adalah gaya-gaya yang sifatnya di sumbu Y aja. Jadi yang di sumbu X-nya kita nggak ambil. Jadi sigma F sama dengan 0. Gimana? Yang ke bawah misalnya kita anggap positif, berarti gaya normal negatif. Yang ke atas PY juga berarti negatif, karena kan ke atas. Nah, PX-nya gimana? PX-nya kita nggak ambil karena ini berbeda. Karena PX kan arahnya ke kiri atau ke kanan, itu horizontal. Yang kita ambil adalah yang sifatnya vertikal atau sumbu Y. Nah, di sini sigma F-nya berarti W yang positif dikurang. Karena dikurang kenapa? Karena ini minus. Arahnya ke atas, jadi minus N. Dikurang dengan ini minus. Dikurang dengan PY yang arahnya ke atas juga. Sama dengan 0. Nah, gitu ya. Berarti kita bisa nyari gaya normalnya. Normal pindah ke sana. Berarti ini ke sana jadi positif N W dikurang PY gitu. W-nya berapa? W-nya adalah di sini adalah 80. Gitu. Terus PY-nya berapa? PY ini 60. Ya, yang kita ambil adalah 60 dikurang 60 dengan gaya normal. Berarti gaya normalnya adalah berapa? 80 dikurang 60, jadi dapatnya 20 Newton untuk gaya normalnya. Gitu ya. Sekarang gimana dengan gaya normal dari balok yang ini? Ya. Jadi di sini balok jika gravitasinya selalu kita ambil aja 10 meter per second ya, tergantung di soal sih gravitasinya ya. Bisa 9,8 sampai 10. Nah, dia punya berat, ini masanya 5 kilo, berarti dia punya berat yang arahnya ke bawah atau ke pusat, dimana massa kali gravitasi. Masanya adalah 5, gravitasinya 10, jadi beratnya adalah 50. Nah, terus dia punya gaya tekannya sebesar 60 Newton ke arah bawah juga. Sedangkan pertanyaannya berapakah gaya normal? Gaya normal arahnya adalah ke atas, berarti ke sini nih N-nya. Berarti sigma F sama dengan 0. Berarti sigma F ya udah W-nya yang ke bawah kita anggap positif. Yang ke bawah ini P-nya berarti positif karena ke bawah. Berarti yang berlawanan arah berarti ini N-nya negatif. Jadi W karena ini positif berarti positif W ditambah ini positif juga berarti plus P. Ini N-nya adalah negatif karena tandanya ke atas, min N sama dengan 0. Nah, berarti otomatis N sama dengan ini pindah ke sana W tambah P. W-nya berapa? W-nya 50. Ya, di sini nih 50 ditambah P. P-nya itu adalah 60. 60 sama dengan gaya normal. 50 tambah 60 jadi 110. Ini nih 110 Newton gaya normalnya gitu. Ya.